Mbah Hasyim Asy'ari ada kitab namanya At-Tibyaan, penjelasan tentang larangan memutus silaturahim keluarga, wal aqarib dan kerabat, dan yang terakhir wal ikhwan yang ketiga. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, termasuk ini ada anak-anak ini, dan tentunya para asatizah, para guru, diantaranya Ustaz Haji Fauzan, Ustaz Faiz, Ustaz Na'u, ya, dan sebagainya. Ini ada orang-orang tua kita ini, Bapak Haji Kasuna, ya. Semua yang ada sini dan nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Alhamdulillah ini kita bersyukur kepada Allah. Ini cuacanya cerah ini. Ya udah berapa hari. Kalau nggak mendung ujung-ujungnya gerimis. Habis gerimis ya hujan. Ya ini makanya DKM Masjid Al Barkah ngadain kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat semua ini. Dalam keadaan semangat, apalagi cuaca ini ya mendukung banget. Oleh karena itu mudah-mudahan niatan baik kita, pertemuan kita, silaturahim kita, dan kegiatan kita pada pagi hari ini insya Allah mendapat keberkahan dan tentunya mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang berbahagia. Ini kan masih pagi nih, ya masih cerah. Kalau romannya yang kena penter matahari, romannya berasa, maju aja ntar dikit-dikit. Tapi pagi hari matahari malah bagus ya. Iya, udah ini makanya berkah banget ini pagi hari ini. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Ini jarang-jarang ini kita ngadain acara pagi ngaji kitab Hadratus Syekh ini, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sebetulnya gini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Jadi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Sebetulnya kita menghormati beliau, kita menghargai beliau, bahkan kita menjadikan beliau itu sebagai ya panutan juga. Itu sebetulnya bukan karena beliau sebagai pendiri NU aja. Ini harus digaris bawah ini. Jadi beliau kita hormatin, beliau kita hargai, bahkan kita bisa bilang kita jadikan panutan. Itu jangan dilihat karena beliau sebagai pendiri Nahdlatul Ulama aja, bukan. NU itu, Nahdlatul Ulama itu ormas. Lah kan ulama-ulama sebelum beliau kan banyak. Ya termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, belum lagi ulama-ulama yang klasik seperti Imam Tobari ya, apalagi Imam Bukhari, terus Imam Muslim dan sebagainya. Nah, itu kitab-kitab beliau, pemikiran-pemikiran beliau ya kita pergunakan gitu. Nah, kembali ke tadi. Jadi ya kita sekali lagi bangga ada orang Indonesia mempunyai ulama sekaliber Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kebetulan beliau sebagai pendiri ormas namanya Nahdlatul Ulama. Maksud saya begini, bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi yang ngaji kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan orang NU aja, gitu maksud saya. Bukan pengikut ormas Nahdlatul Ulama aja, bukan. Beliau itu bukan punya NU aja. Beliau itu bukan punya orang Jombang aja. Beliau itu bukan punya orang Jawa Timur aja. Tapi beliau itu adalah milik bangsa Indonesia. Milik kita semua. Makanya tadi saya bilang kita harus bangga ya. Apalagi rekam jejak beliau, kalau kita mau bahas panjang sekali. Salah satunya aja, resolusi jihad, itu beliau yang memperakasai. Beliau yang mengumandangkan gitu. Makanya ada istilahnya hari santri kemarin itu salah satunya memang waktu itu tidak ada atau belum ada pemikiran atau ungkapan ulama yang bisa diikuti oleh umat Islam bahkan bangsa Indonesia.
Makanya pemimpin-pemimpin negara kita waktu itu mengambil keputusan kalau begitu yang memberikan fatwa adalah ulama yang andai kata dia mengungkapkan semua akan patuh, semua akan mengikuti, maka ditunjuklah Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Ini rentetan-rentetan aja saya ngelengkapin dari keterangan tadi atau penjelasan dari Ustaz Haji Fauzan. Gini, kenapa kok kita bahas kitab-kitab beliau? Ini bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kalau ngelihat kitab tebel banget ini. Kitab beliau namanya banyak, ada At-Tibyan dan sebagainya, tapi oleh salah satu cucunya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Isom Hadik atau asli atau lengkapnya Isomuddin bin Hadik, ini bahasa kita ini disatukan, dikodifikasikan. Jadi dari beberapa kitab dijadikan satu, diberi namalah kitab namanya Irsyad As-Sari gitu. Ini tebal. Nah makanya kalau dilihat di hadapan saya ada kitab yang kecil. Jadi dari begitu banyak kitab, ada beberapa kitab dalam kitab ini, makanya ada namanya kitab At-Tibyan. Nah ini yang akan kita baca, akan kita bahas. Namanya kitab At-Tibyan, karangan Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang berbahagia, begini. Tadi saya bilang kenapa kita bahas kitab beliau. Satu di antara sebabnya ini kan gini. Kita kalau mengambil pemikiran, kita membaca kitab-kitab ulama, apalagi ulama itu terkenal dengan ahli ibadah, dengan kesolehannya, maka kita punya keyakinan Allah akan cepat juga memberi keberkahan kepada kita. Ini kita pahami nih, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Yang namanya berkah itu nggak kelihatan. Berkah itu nggak kelihatan. Makanya berkah itu dikatakan an-namu wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Tapi maksudnya apa? Berkembang dan bertambahnya itu nggak kelihatan. Minimal ada yang kita rasakan. Makanya diantaranya kalau kita baca, kita ambil pemikiran ulama yang alim, kemudian yang ahli ibadah, yang akhlaknya bagus, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan itu potensinya lebih cepat gitu. Ibu-ibu suka ziarah kubur? Di kuburan mana kek? Kober mana kek? Ya. Satu contoh aja, bapak-bapak nih. Kita kalau ke kuburan, kalau kita ziarah kubur, kira-kira yang kita ziarahin itu kuburan orang soleh apa kuburan orang kagak bener? Gampang aja contohnya nih. Ada orang ziarah kubur ke kuburan preman, disuruh minum obat. Disuruh minum obat, maksudnya ngapa nih jadi ke kuburan preman? Kan enggak. Kuburan yang kita ziarahin pasti kuburan orang soleh, kuburan orang yang ahli ibadah, orang alim gitu. Karena disitulah Allah akan mempercepat memberikan keberkahannya. Saya contohin biar gampang nih. Kita kalau ngedoain orang yang soleh atau yang ahli ibadah, itu kalau saya mau istilahkan, ibu-ibu, saya mau istilahin, kita kalau lagi basah biar cepet kering pakai anduk. Pakai anduk, nyerep nggak? Nyerep. Tapi kalau kita ada daun talas itu kan daun talas tuh ya, Ustaz Faiz, daun talas. Coba kasih air, basah nggak dia? Kalis. Pas banget itu, ya kan? Jadi sama juga kita kalau mendoakan orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, itu doa kita marem. Nyerap, betul, bahasa nyerap, mantep. Tapi kalau kita doain orangnya kagak ibadah waktu hidup, cuman kita nggak bilang kalis doh. Makanya itulah tadi hikmatnya kenapa kita doain orang-orang baik, orang-orang yang ahli ibadah itu tadi. Makanya tadi saya bilang keberkahannya akan cepat Allah berikan. Makanya termasuk ini nih, kenapa kita kaji, kita bahas dan kita baca, ya salah satu kebanggaan kita umat Islam yaitu Hadratus Syekh Haji Asy'ari, ada kitabnya, diantaranya adalah kitab At-Tibyan. Jadi ini ya mukadimah nih saya ungkapin.
Jadi bahasanya melengkapi saja yang diungkapkan oleh Ustaz Haji Fauzan tadi. Kenapa kok kita beliau? Satu, pertama banget nih, kita bangga orang Indonesia. Nggak harus kalau kita baca kitab karangan dari orang Arab aja, karangan dari Uzbekistan aja, karangan dari ulama-ulama di negara lain, enggak. Ulama kita diantaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari punya kitab, gitu maksud saya. Ini kebanggaan buat kita, ini yang pertama. Yang kedua, ya mudah-mudahan tadi saya bilang gitu kan ya. Kalau kita mengambil pemikiran, kita ambil ilmu orang-orang yang alim dan soleh, itu Allah semakin cepat memberikan keberkahan. Mudah-mudahan kita dua ini nih kita peroleh. Kita ada rasa bangga karena kita sebangsa dan senegara dengan beliau almarhum almarfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari. Dan yang kedua, ya kita mendapat keberkahan. Ini pas banget sampai kita Masjid Al-Barkah ini. Samping kita namanya Masjid Al-Barkah. Ya udah kumpul keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Udah, ini pelengkap aja mukadimahnya. Seterusnya, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, begini. Beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu terkenal dengan ahli hadis. Gitu. Terkenal dengan ahli hadis. Nah, yang pernah saya ungkapkan di Masjid Al-Barkah juga, Hadratus Syekh itu diartikan adalah ya tuan guru. Nah, tuan guru kalau dalam bahasa Arab tadi saya bilang Hadratus Syekh itu dikasih gelar bukan sembarangan. Itu Hadratus Syekh itu gelar akademik, gelar pendidikan. Gitu. Makanya sampai sekarang mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, hampir-hampir kita nggak pernah dengar ada ulama di Indonesia nih mendapat gelar Hadratus Syekh kecuali Kiai Hasyim Asy'ari. Kita nggak dengar. Kiai mana aja? Kita nggak pernah dengar dibilang Hadratus Syekh. Kiai dari Aceh sampai kemana? Bali terus Lombok, nggak pernah kita dengar. Andai kata ada yang nyebut nggak sepakat. Wah, maksud saya nggak sepakat nih. Kayak kita milih RT nih, nggak sepakat gitu. Milih RW, nggak sepakat, iya kan? Ada yang milih A, ada yang milih B kan gitu ya. Nggak apa-apa, beda begitu. Tapi kalau gelar Hadratus Syekh, kalau sekarang nih ada kiai dipanggil Hadratus Syekh, nggak sepakat. Paling yang manggil orang sono doang gitu, orang sini kagak gitu. Tapi kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu yang manggil dan mendapat gelar Hadratus Syekh, itu bukan orang Indonesia doang gitu maksud saya. Ketika di Mekah itu memang beliau alim dalam segi ilmu hadis. Makanya gelar Hadratus Syekh itu adalah kealiman beliau. Makanya beliau mendapat gelar al-alim dan al-lamah. Alim orang yang pinter, al-lamah yang sangat pinter. Gitu. Makanya maksud saya begini, jangan sembarangan memberi gelar Hadratus Syekh kepada ulama, kepada kiai, apalagi para ustadz. Enggak sembarangan. Ini adalah gelar akademik yang hanya dimiliki oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai-sampai bapak-bapak, saudara-saudara, gini. Ada kiai, ada ulama ini. Itu kalau nyebut nama Kiai Hasyim Asy'ari, itu jangan mbah katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu paham? Wong Jawa niki. Mbah paham mbah? Mbah itu kan kakek ya. Kakek, pokoknya orang tua dah gitu. Mbah. Itu ada yang bilang ulama kita, jadi kalau nyebut Kiai Hasyim jangan Mbah Hasyim. Dikata gini, manggil Mbah Hasyim kayak mbahmu katanya. Minimal menyebut nama beliau adalah Kiai Haji gitu. Jadi nyebutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jangan Mbah Hasyim. Bahkan beliau bilang sepatutnya itu nyebut Hadratus Syekh. Jadi memuliakan, menghargai beliau gitu. Ya tapi masalahnya kan begini. Kadang orang kita nih di Indonesia kan ada orang Jawa gitu ya. Orang Jawa itu nyebut mbah itu karena penghormatan kan. Nih yang ada sini lah bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak nih. Anak kita ada nggak yang berani manggil ke orang tuanya, manggil ke babanya, manggil ke nyanya namanya? Ibu-ibu, contoh kita punya anak nih. Anak kita manggil kita bukannya bapak, bukannya ayah, bukannya papa, bukannya Deri, apa Dedi, papi. Zaman sekarang kan papi mulai.
Pepi. Tapi manggil nama kita, apa gimana kira-kira? Nama kita dipanggil. Ibu-ibu, nama ibu dipanggil sama anak. Oh, bapak dipanggil namanya. Cuman kita enggak teblak doang. Ya kan ya, anak kita enggak ada yang berani manggil. Kenapa? Sebab menghargai, menghormati. Nah itu tadi saya bilang, ini masih nyangkut-nyangkut masalah Ki Hasyim Asy'ari ini. Jadi orang Jawa itu kalau manggil mbah itu karena menghargai kan, menghormati, ya mengagungkan lah. Makanya ada yang bilang ya udah nggak apa-apa. Jadi Ki Hasyim Asy'ari dipanggil Mbah Hasyim juga nggak apa-apa. Karena dalam rangka menghargai, menghormati beliau. Gitu. Jadi kita ini andai kata bukan orang Jawa ya nggak apa-apa nyebut Mbah Hasyim juga, atau nyebut Ki Haji Hasyim Asy'ari, atau nyebut Hadratus Syekh ya. Ya udah begitu berkelima dan nih. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Ini jarang-jarang ini kita ngaji di depan udah ada kopi. Saya lihat bapak-bapak masya Allah enggak tapi gemes kayak ibu-ibu lihat loh. Bu, lah pagi-pagi ini kita ngaji nyantai aja udah ini. Saya jelasin jelas begitu tadi, maksudnya agak serius kenapa? Sebab berkaitan dengan ya menghargai seseorang kan gitu ya. Kalau membicarakan ke menghargai seseorang jangan bercanda repot, nggak boleh. Nah sekarang nih kita nyantai aja nih. Tuh seseposa nyantai banget ya tuh, jangan ngopi, ya enggak, ada rokok. Coba kalau ngaji bu, kita ngaji di mesin nih, Ustaz Nauh tuh, Ustaz Faiz kagak berani ngerokok. Ya, nggak ada yang berani. Lo kalau lagi ngaji di dalam masjid, ada yang ngerokok, di depak. Apalagi lu ngaji dalam masjid. Lah ini kita ngaji di sini. Ya cuman saya jangan sampai kehabisan, ternyata si sana tadi Jaya ini takut saya kehabisan, dia tinggal sepiring. Padahal sepiring nih, saya makan satu, selebihnya dia juga ntar ini. Gayanya aja terus ini, jangan nih. Iya. Tapi kalau pagi begini nggak ada yang ngantuk ya. Yang ngantuk subuh. Ya makanya kuliah subuh, ya Allah bapak-bapak saudara-saudara saya secara pribadi ini, kemarin saya udah komunikasi saya share juga itu, kan di Cepete ada namanya Yayasan Al-Futuah, baru buka pengajian kemarin nih, Haji Budi ini di belakang rumah mertuanya. Jadi ada Yayasan Al-Futuah itu minta pengajian, malam kagak ketemu udah nyari waktu, gitu. Akhirnya abis subuh, Posposan. Habis subuh kemarin, pokoknya Rebo subuh ngaji di Masjid Al-Futuah. Saya pikir yang datang cuma 3-4 orang, loh ternyata penuh. Penuh subuh. Ternyata ngaji subuh itu sesuai motivasi. Yang kemarin-kemarin Romana kalau kata orang Pondok Pinang elek-elekan. Iya ogah-ogahan, dia datang subuh. Kan kita kalau ya kalau nggak ada kegiatan kan kita males. Tapi pas ada kegiatan itu dia datang gitu. Cuman pas dia datang habis sholat subuh kan ngaji, banyak banget yang nunduk. Jinunduk. Orang belum mulai nih kayak tadi kan lagi baca-baca dulu selawat-selawat. Jinunduk aja gitu. Saya liatin aja jinunduk. Ya nggak kata apa-apa, biarin aja, antepin aja. Kita antepin aja jinunduk gitu kan. Nah pas mulai ngaji, jangan angkat dikit kepalanya gitu kan, dangak lah dikit. Nah, baru saya bercandain. Kan main dah, rajin banget ke masjid saya bilang gitu. Sampai ngaji. Nah cuman baru mulai ngaji pada tidur. Ya tapi pas begitu tegar lagi udah. Bapak saudara-saudara, maksud saya begini, kita ngaji di mana aja, itu yang namanya ngantuk sama. Ya, ngaji di mana aja, jam berapa aja. Jangan dikata lah kalau yang habis subuh orang katanya pada ngantuk, ngaji habis maghrib. Lah sama emang dasar ngantuk. Ya. Jadi kalau bahasa begini, boga ngaji habis subuh emang apa ngantuk? Lah kalau ngaji sih jangankan habis maghrib, habis subuh jam berapa aja ngantuk ngaji. Coba, coba ajak piknik sono. Oh, iya, lagi mancing. Ini jam berapa mancing ntar ini? Masih sempet gak ini? Apa libur dulu pagi? Ya Allah bapak-bapak ibu-ibu, saya terus terang aja saya kalau mancing kagak bisa, kagak hobi, kagak sabaran, pengen nyerok aja udah.
Tapi maksud saya begini, bahwa bapak atau ibu-ibu nih ada yang demen mancing nggak apa-apa, buat hiburan ya. Asal jangan apa aja dibawa dari rumah. Tempe dibawa, tahu dibawa. Iya lah, tinggal anak mau makan kagak udah dibawa sama bapak no, kata gitu kan kacau lagi. Udah ini nyerempet-nyerempet gini aja biar gak ngantuk ya. Udah sekarang begini, ini saya mau ungkapin ada satu hadis. Nah ini karena tadi Mbah Hashim kan ahli hadis, akan kita buka ini. Ada satu hadis begini, ini ada dalam kitab At-Tibyan ya. Sekali lagi, kitab namanya At-Tibyan karangan Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Suatu saat, jadi cerita nih, suatu saat ada sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat datang kepada Nabi, sahabat itu bertanya begini, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Jadi sahabat nanya pada Nabi, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini anak-anakku sekalian, gini. Jadi Nabi itu pernah ditanya sama sahabat, pertanyaannya, ya Rasul, kalau bahasa saya ini nerjemahin biar gampang, amal soleh apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Ibu-ibu, paham bu, antara cinta sama tahu kan beda. Kalau tahu doang, kalau cinta, kita tahu ada kekurangan orang, nggak masalah, kita udah cinta. Kayak ibu nih, ibu punya suami, suaminya masih muda, ibu cinta, ibu sayang. Suami mulai tua, belum dijawab. Iya, artinya gitu, dia masih muda disayang, udah tua tetap disayang, udah meninggal tetap disayang. Itu namanya cinta. Kalau cuma tahu, jangankan dia sampai tua, dia baru mau tua juga udah kagak cocok aja rumahnya. Makanya antara tahu sama cinta beda. Makanya di sini dimaksud adalah amal soleh apa yang paling dicintai oleh Allah. Maksudnya dicintai itu jangankan banyak amal soleh itu, sedikit pun itu bagus. Makanya di sini menariknya, amal soleh apa yang paling dicintai oleh Allah. Jadi begitu pertanyaan ini sahabat. Ya Rasul, amal soleh apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi begini, al-imanu billah. Yang pertama, ini nanti ada 3 nih. 3 insya Allah nggak sampai jam 9. Ini jam berapa nih? Sepakat kita nggak sampai jam 9. Ngaji paling lama sejam. Kata sejam lewat 10 menit dah, udah mulai lain, udah duduk udah nggak karuan. Nah ini untung aja bisa ngopi, bisa ngeteh. Iya. Apalagi kalau bapak-bapak, kalau ibu masih tahan-tahan, kalau bapak-bapak kalau duduknya udah mulai goyang-goyang, kacau udah. Duduk pertama begini nih, pas nggak lama udah mulai begini nih, mulai kalau udah begini kacau dah. Oh iya, dengerin ceramah, dengerin ngaji, kalau udah mulai begini nih kacau udah, kacau. Udah mulai berubah peci dah. Nah. Tapi bedanya begini, kalau bapak-bapak kalau ngaji nih, itu beda sama ibu-ibu. Bu, ibu-ibu kalau ngaji itu biasanya tempat duduknya tetap di situ. Iya kan ya? Ibu-ibu nih ngaji di mana aja nih? Itu tempat duduknya tetap di situ. Kalau bapak kagak, kalau bapak duduknya aur-auran. Di mana aja. Makanya kalau ibu ngaji tetap nih ketahuan. Tempat duduknya di sono, di sana duduknya sono. Itu kalau ada orang datang duluan, tempat itu kosong, kagak ada yang berani nempatin. Kenapa? Tempatnya si Anu gitu kan. Padahal sampai selesai ngaji dia kagak datang, kagak dinempatin udah. Kalau bapak-bapak kagak, jauh orang di mana aja selalu lagunya udah. Udah, maksud saya begini. Ini jadi tadi udah Bu ya, sampai jam 9 Bu, beres. Jadi Nabi ditanya amal soleh apa yang paling bagus, yang paling maksudnya bagus itu dicintai oleh Allah. Kata Nabi yang pertama, ini ada 3 nanti nih. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ini kan judulnya kalau nggak salah ngopi ini ya. Tuh, ngopi, ngobrol perkara iman. Orang kalau udah beriman, itu berarti mendapat nikmat yang paling besar. Bu, tadi kata Nabi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman.
Kenapa? Sebab beriman itu atau iman itu nikmat yang paling besar. Orang kalau udah beriman, meskipun fisiknya lagi kurang sehat, tetap ibadah. Orang kalau sudah beriman, meskipun dalam keadaan sakit, tetap mau ibadah. Orang kalau sudah beriman, meskipun lagi pergi jauh, namanya musafir, tetap ibadah. Jadi patokannya karena nikmat yang terbesar itu adalah keimanan. Bapak-bapak, saudara-saudara, makanya kita kalau pengen lihat orang ahli ibadah, orang rajin ibadah, jangan lagi di rumah. Jangan lagi di kampung halaman. Lihat orang ibadah kalau dia lagi bepergian jauh. Apa bu bepergian jauh? Musafir. Orang kalau lagi musafir, ini kita lagi di Lebak Bulus nih. Ada orang lagi di Bandung, ada orang lagi di Anyer, di apa namanya? Ya di Anyer deh ya, Serang, Banten sono. Ketika lagi di sono dia mikirin sholat. Kita udah jam 1 ini belum sholat zuhur. Berarti ini orang yang demen ibadah sholat ini dia. Lagi di mana-mana mikirin sholat. Lagi di Bandung, lagi di Cihamplas, lagi di Cibaduyut. Jam 2, kita belum sholat ini. Berarti ini orang demen sholat. Lagi di mana-mana masih mikirin ibadah, masih mikirin sholat. Gitu. Itu karena faktor imannya. Tapi orang yang kagak demen ibadah atau imannya kagak kuat, jangankan lagi di mana-mana, di rumah juga kagak ibadah. Makanya patokan pertama, ini betul kata Nabi dan hebat kata Nabi. Jadi nikmat Allah itu yang paling besar adalah keimanan, sehingga kata Nabi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman.